Ini namanya kok nggak ada Komunitas Bagas Mata Kuliah Tafsir Tematik. Siapa itu? Penulisnya siapa? Kita grup berapa? Kelompok 6 Walid. Mana nama-namanya nggak? Oh ini ada. Nafisa. Ini perlu ditampilkan tanggalnya juga. Hari Jumat, tanggal berapa sekarang? 29 ya, Februari. 29. Nafisa mana Nafisa? Mau tampilkan. Mana Nafisa? Ini ada Sukmawati ini, Sukmawati yang itu apa Sukmawati yang ini? Pak Hawasi juga ngecengin saya kemarin, Walid. Hawas ini katanya, Sukmawati yang pindah agama. Jangan tuan-tuan, ada sih tuan-tuan. Akhirnya, kalau begitu perlu ditambahin. Sukmawati ini perlu ada tambahan. Tambahin Walid, tambahin Walid, namanya tambahin Walid. Nanti biar tambah nasi kuning dia Walid. Iya, itu harus dulu. Nanti cuman untuk berapa orang ya kira-kira ya? Kalau Sukmawati nggak mungkin masuk grup kita, Walid. Oh, kenapa? Ini kalau di Jawa, orang kalau nambahin nama itu, kalau nggak ada nasi kuningnya itu nggak sah. Nggak sah kalau orang Jawa ya. Orang Betawi juga begitu. Baik, nanti habis dari sini nanti ada tambahan namanya. Ya. Baik, silahkan. Benar ya, Walid? Gimana? Benar ditambahin. Iya. Ya iya nanti gimana Sukmawati. Oh, yang murtad itu ya katanya. Mana Nafisa ini? Nurullah. Silakan moderator dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya meminta waktu kepada Ki Yasin dan kepada Pak Hawasi juga teman-teman untuk memulai presentasi pada kali ini. Kekerasan agama selama berabad-abad merupakan kejahatan terburuk yang telah mengisi peradaban manusia. Sesuatu yang paradoks karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi agama juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Kekerasan dan agama adalah dua kata yang memiliki arti yang sangat berbeda. Agama merujuk pada suatu ajaran yang tidak kacau balau. Dalam hal ini, menjunjung tinggi kesejahteraan hidup para penganutnya dan lebih dekat dengan perdamaian serta keadilan. Sementara itu, kekerasan merupakan tindakan yang dapat memecah belah tali persaudaraan dan persahabatan antara sesama manusia. Dan tentunya ini dapat mengganggu ketentraman masyarakat pada umumnya. Baik, baik ya. Tadi ulangi lagi yang PPT-nya. Nah, ini agama juga bertanggung jawab. Nah, ini perlu jangan sampai kita menyalahkan agama. Ya, menyalahkan agama. Agama itu benar-benar aja. Kalau bertanggung jawab seperti ada kesalahan di situ. Jadi ungkapan-ungkapan semacam ini tidak perlu menggunakan cara ini karena ada satu buku namanya Al-Quran itu menyesatkan tapi juga mencerahkan. Itu ada satu buku begitu. Al-Quran itu menyesatkan tapi juga mencerahkan. Nah itu kata-kata begitu itu harus dijauhi. Walaupun tujuannya untuk ke sana itu, tapi ungkapan-ungkapan semacam ini hanya untuk orang-orang akademisi. Tapi untuk masyarakat umum kita jauhi ungkapan-ungkapan semacam ini. Karena akhirnya agama itulah yang menjadi
menjadi kambing hitam perusahaan. dari berbagai macam perusahaan yang ada di sana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akhirnya Islamophobia yang ada di Prancis. Macron itu Perdana Menteri Prancis itu ya Islamophobia. Ada yang karikatur Nabi itu yang akhirnya terbakar di dalam mobilnya itu ya Islamophobia itu. Karena apa namanya itu ada media-media yang selalu menjadikan agama Islam menjadi kambing. Padahal itu adalah manusianya. Baik, lanjutnya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sukmawati. Kepadanya saya silakan. Baik, pengertian menyikapi kekerasan atas nama agama. Kata menyikapi dalam KBBI adalah mengambil sikap terhadap sesuatu. Adapun kekerasan secara etimologis, yaitu merupakan terjemahan dari kata violence, berasal dari bahasa Latin violentia, yang berarti force. Force itu memaksa. Violence itu kekerasan. Kekerasan merupakan suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Sigmund Freud memandang kekerasan sebagai wujud frustasi dalam suatu dorongan libidinal manusia yang dasariah. Rainer Maria menunjuk kekerasan, beliau berpendapat bahwa menunjuk kekerasan sebagai produk frustasi, kemarahan, rasa malu, dan iri hati yang sumbernya adalah kehidupan yang tidak dihayati oleh manusia. Itu siapa Sigmund Freud itu? Belum saya lihat biografinya. Ya, dia orang ahli ilmu kejiwaan ya, yang menghubungkan segala sesuatu dengan seksualitas. Itu orang Islam bukannya? Oh bukan, orang Barat yang menekuni hubungan antara gender gitu, dan lain sebagainya. Itu apa buku-bukunya mendapatkan ya, tanggapan yang luas di masyarakat. Karena berusaha untuk menafsirkan terjadinya kekerasan di rumah tangga dan lain sebagainya. Lanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain, harta benda, dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Baik ya, ini untuk awal paragraf, itu jangan langsung sehingga. Sehingganya dibuang saja, dapat disimpulkan, itu aja. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan. Baik, lanjutnya. Kekerasan sudah menjadi persoalan keseharian manusia dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan kekerasan sudah menjadi suatu budaya, yaitu hasil cipta manusia. Kekerasan bukan lagi sebagai suatu reaksi terhadap kekerasan yang lainnya, melainkan menjadi suatu aksi, yaitu suatu tindakan sadar atau disengaja. Bahkan merupakan kreasi. Sementara itu, agama mengandung suatu idealisme terhadap suatu tatanan kehidupan manusia yang penuh dengan peraturan dan perdamaian, dengan berbagai ajarannya mengenai cinta kasih, persaudaraan, anti kekerasan, dan sebagainya. Peranan agama sangat menentukan dalam setiap kehidupan, dan tanpa agama, manusia tidak akan dapat hidup sempurna. Kekerasan bisa terwujud karena faktor agama. Agama mampu menggerakkan para penganutnya untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan yang bersifat destruktif. Destruktif ini merusak ya. Semua agama berpotensi untuk melahirkan kekerasan. Kekerasan yang membawa agama dalam punggungnya hadir karena respon penganut terhadap agama tersebut. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Baik, selanjutnya Nova ya.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nova. Kak Nova sudah bergabung atau masih terkendala sinyal? Atau akan diambil alih oleh Kak Rauboh? Baik, ulangi lagi coba PPT sebelumnya. Sebelumnya apa itu? Tadi saya ulangi aja, tolong. Menjadi persoalan keseharian kehidupan, ya. Kita akan sadar sengaja sangat menentukan dalam setiap kehidupan. Maksudnya bisa terwujud karena faktor agama gitu ya. Kekerasan bisa terwujud karena faktor agama. Ya, mereka menggunakan agama sebagai dalil untuk kekerasan gitu aja. Mereka menggunakan ajaran ayam ada pada suatu agama untuk jadi atas nama agama. Jadi bukan agamanya itu sendiri yang menciptakan kekerasan, tapi manusia menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Ya, mengatasnamakan agama. Nah, di sini perlu ada kejelian di dalam melihat teks-teks Al-Quran ataupun hadis. Kejeliannya. Baik, lanjutkan. Ya. Selanjutnya, kekerasan dalam lintas sejarah. Itu sejarah Islam sejak awal, konflik berdarah antar umat manusia terjadi segera setelah Nabi wafat. Kemudian pemerintah Utsman bin Affan, benih kekerasan dan terorisme sudah eksis. Kemudian benih-benih ekstremis mulai muncul dengan memancing kelompok yang fanatik kepada Ali untuk melakukan perlawanan dan aksi kekerasan terhadap pemerintah Utsman bin Affan. Tercatat konflik Islam dan Yahudi di Asia Barat, konflik Kristen, Protestan, dan Katolik di Irlandia Utara, konflik Islam dan Hindu di India. Sekitar tahun 1980-an, aksi kekerasan kembali dipraktekkan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan membunuh Presiden Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981 karena mereka tidak menyetujui perdamaian Arab-Israel yang digagas Sadat. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2002, kelompok radikal Islam di Indonesia, Imam Samudra dan kawan-kawannya melakukan pengeboman di Sari Klip dan Padishpep, bagian Kuta, Bali. Islam sebagai agama perdamaian terpaksa melakukan peperangan untuk melindungi dan menegakkan dirinya sendiri. Namun perlu dicatat bahwa perang bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah terciptanya hidup damai di hadapan Allah tanpa melihat perbedaan agama. Selanjutnya, tarim-tarim ayat Al-Quran yang dijadikan dasar kekerasan atas nama agama. Pada surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kata ad-din yaitu agama. Agama menurut bahasa adalah balasan. Disebut juga millah yang berarti jalan hidup. Al-Islam, Islam menurut bahasa adalah penyerahan diri dan ketundukan. Menurut Ibnu Al-Anbari, Muslim bermakna orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, sedangkan Islam bermakna agama yang murni dan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada Quran surah At-Taubah ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, wahai Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
kata al-ghilzah yang berarti sikap keras dalam bergaul, yaitu lawannya lemah lembut. Ayat ini menerangkan izin yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu untuk berjihad melawan orang-orang munafik karena mereka sering mengganggu hubungan baik antar muslim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Raudo. Untuk pembahasan selanjutnya akan diambil alih oleh kelas C. Kepada Tiara, saya silakan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk menyikapi kekerasan atas nama agama dalam Al-Quran. Di sini terdapat Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya Islam mengajarkan perdamaian dan kasih kepada seluruh umat manusia sesuai dengan nama Islam itu sendiri. Rasulullah pun diutus sebagai pembawa rahmat, pengayom dan kasih sayang kepada subjek dakwah. Selanjutnya, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dengan begitu, jelaslah bahwa perang di jalan Allah bertujuan untuk membela diri dan bukan demi kedudukan harta, jabatan, dan kemuliaan. Islam itu mengajarkan umatnya untuk mentaati etika berperang, diantaranya dengan tidak melakukan tindakan provokatif dan membabi buta. Kemudian dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'atu nahnu a'lamu bima yasifun, yang artinya tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Maksudnya, seperti disebut dalam catatan Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum musyrik yang tidak baik itu hendaklah dihadapi oleh Nabi SAW dengan baik, misalnya dengan memaafkannya, asal tidak membawa kepada kelemahan dan kemunduran dakwah. Yang terakhir, dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 14, yaitu قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, yang artinya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Pada periode ini, ajakan persuasif dan dakwah lebih dikedepankan daripada perang fisik. Jihad melalui jalur dakwah tidak kalah penting ketimbang perang terbuka, karena cara ini juga mempunyai peran yang sama signifikan dalam menyebarkan Islam kepada objek dakwah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Setelah tadi dijabarkan oleh para pemateri, saya akan buka tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Sebutkan nama kelompok, dan kelasnya. Baik, kalau begitu saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita memandang agama ada agama samawi, ada agama yang non samawi, agama wad'i, ya, agama wad'i, agama yang bikinan manusia. Baik ya. Di dalam agama samawi, semua agama itu mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada saling hormat menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adanya pertikaian antar umat beragama. Ini bukan pembunuhan ya. Kalau pembunuhan sudah pernah ada pada masa Qabil dan Habil. Ya, pembunuhan pertama di dalam dunia itu ada pada masa Qabil dan Habil. Yang konon katanya tempatnya sekarang itu di Syria, di Jabal Qasiyun. Jabal apa? Qasiyun. Itu tempatnya Qabil membunuh Habil di Syria. Jadi kalau mau ke Syria, tanya ya, itu mana itu tempat di mana Qabil dahulu itu mereka akan menunjukkannya di Jabal Qasim. Kalau kita lihat lagi, kalau kita melihat agama, melihat kitab-kitab suci agama, itu bandingkanlah antara isi kitab suci itu dengan Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu isinya adalah ya, jadi sifat-sifat Allah yang ada pada sifat Asmaul Husna itulah yang akhirnya breakdown kan di dalam kitab-kitab suci itu. Sudah ya. Kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, maka agama itu, agama Islam khususnya ini mengajak kepada islah, ya, mengajak kepada islah. Pertama, islah antar keluarga. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Jadi suami istri yang cekcok terus-menerus, kemudian terjadi apa gitu ya, hanya perlu ada juru damai. Jadi yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum innahu kana aliman khabira. Ya. Walladzina yatihum ba'du ba'da muwasif. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum wa bima anfaqu min anfusihim salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib. حافظة لما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما. Itu islah. Sudah ya. Begitu juga itu kalau seandainya yang nusyuz itu ada dari pihak perempuan. Kalau yang nusyuz itu dari pihak lelaki, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. Dah ya. Sekarang kalau seandainya yang terjadi itu adalah antara kaum muslimin, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslahu bainahum, islah. Ya, tidak ingin perang terus. Islah yuwaffiqillahu bainahuma innahu kana 'aliman khabira. Kalau seandainya ada kaum muslimin dan kafirin. Orang kafirin mengajak untuk berdamai. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'un. Itu kita harus ikut damai. Dalam agama Islam itu juga kita diminta agar supaya tidak terjadi permusuhan. Tidak mengolok-olok dengan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus ya, wala talmizu wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jadi seperti ada kadrun, ada kadal gurun, ya, yang satu lagi ada. Itu namanya bi'salismul fusuq. Tidak ingin seperti itu. Orang yang ngerasani orang lain juga nggak boleh. Ya.
Ada suudzon juga sudah tidak boleh, ya. Kemudian ya pokoknya permusuhan, kalau permusuhan tidak boleh. Hal-hal yang kecil saja itu tidak boleh, apalagi dalam persatuan permusuhan. Baik ya, jadi itu nama Islam sendiri juga Islam, salam. Salam artinya berdamaian. Iman itu juga aman, ya. Iman itu aman juga. Ihsan berbuat baik kepada orang lain. Jadi pada dasarnya dasar-dasar agama Islam itu adalah baik semua, ya. Baik. Nah, kalau kita lihat ada yang namanya nilai-nilai nilai-nilai yang bijak, nilai-nilai yang bagus dari apa namanya itu dari agama. Tapi ada yang namanya itu adalah perilaku manusia. Nah, di sini perlu dibedakan ya antara teks-teks agama sebagai satu format ya dalam satu agama dan dengan perilaku umat manusia. Sudah ya. Jadi kita harus bedakan antara orang dengan fotonya, antara jargon-jargon agama ataupun nilai-nilai yang ditawarkan oleh agama dengan perilaku umat manusia. Semua jargon agama itu semuanya benar semua. Ya. Semua jargon-jargon agama itu semuanya benar semua, tidak ada yang bisa disalahkan. Karena itu adalah kalamullah. Karena itu adalah kalamullah. Kalamullah semuanya itu bagus semua. Bahwa terjadi ada tindakan kekerasan semacam itu, maka itu adalah baik kalau seandainya kita lihat di dalam pada masa Nabi, ya pada masa Nabi itu apa kekerasan atas nama agama pada masa Nabi? Nabi tidak ingin kekerasan, ya. Tapi orang-orang Islam itulah yang dikerasi. Maka sampai turun uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. 'Ala nasrihim laqadir. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin ya teks-teks ayat suci Al-Qur'an yang memicu pemahaman yang tidak benar. Jadi kita jangan menyalahkan teksnya yang dipahami. Teks-teks yang dipahami tidak benar oleh para perilaku tindak kekerasan. Nah, jadi kita harus lihat sejarah turunnya ayat ataupun bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mulainya ada diperbolehkan peperangan itu mulai dari surah Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Itu alasannya alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa rabbuna. Mereka diusir. Nah, sudah tentu ini adalah salah satu hal yang menyebabkan umat Islam harus bisa bangkit mempertahankan dirinya sendiri. Mereka yang diusir, mereka yang dirampas harta bendanya, itulah yang menyebabkan Allah mengizinkan, berbeda dengan memerintahkan, mengizinkan. Dan ini adalah ayat pertama di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan peperangan. Baik ya, kita lihat misalnya ayatul qital. Ayatul qital itu apa namanya itu dari yang mengizinkan, kemudian semakin lebih ditekan lagi. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa syai'an wa khairun lakum. Artinya jangan mereka orang kafir jangan menganggap orang muslim itu adalah orang yang lemah. Mereka bisa menjadi sumbu peledak, ya sumbu peledak yang bisa menghalau ataupun bisa menghadang kekerasan oleh kaum muslim. Jadi kalau di dalam Islam itu kekerasan atas agama itu ya kalau kekerasan atas nama agama itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik ya. Kekerasan atas nama agama itu biasanya pada gium yang semacam ini itu mempunyai pemahaman yang kurang bagus. Kekerasan atas nama agama. Artinya menjadikan agama itu menjadi
dalil untuk melakukan kekerasan. Nah, itu yang perlu diwaspadai, ya, waspadai. Maka kita selaku mahasiswi IAT itu harus melihat ayat-ayatul qital itu. Salah satu di antara ayatul qital, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Mereka yang memerangi kita, perangilah mereka yang memerangi kita. Ya kan berarti ada sepadan. Jangankan orang kucing ataupun misalnya binatang-binatang yang lain, itu kalau dikerasi itu mereka juga akan berontak, akan melawan. Bahkan ada yang mengatakan tumbuh-tumbuhan yang ada durinya itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi misalnya ada mawar yang berduri dalam rangka untuk menjaga bunga yang ada di situ. Ya. Terus kita lihat misalnya waqtuluhum haitsu taqtuluhum akhrijuhum min haitsu akhrijuhum, maka kita harus melihat bagaimana perjalanan hidup kaum muslimin, ya, bahwa ada terjadi perdamaian pada Hudaybiyah, terus bagaimana mereka itu mengkhianati perjanjian itu. Begitu juga bagaimana Nabi pernah berdamai dengan orang-orang Banu Quraidah, orang-orang Banu Nadir, Banu Qainuqa yang ada di Madinah itu. Bagaimana orang Banu Quraidah itu mereka berkhianat terhadap perjanjian Mitsaqul Madinah. Jadi bukan kaum muslimin yang memulai seperti itu. Yang memulai seperti itu. Nah, barulah kelihatan ya, pada saat setelahnya Nabi itu meninggal, barulah terjadi peperangan antara sahabat, baik antara sahabat Ali dan sahabat Siti Aisyah dalam perang Jamal, atau antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah dalam perang Siffin. Itu semuanya atas nama agama semua. Jadi apa alasannya Muawiyah itu memberontak terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib? Karena sahabat Muawiyah ya, radhiyallahu anhu itu menganggap bahwa terbunuhnya sahabat Utsman harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum merancang bangun tentang siapa yang menjadi khalifah. Tapi sahabat Ali tidak. Kita harus menyelesaikan kepemimpinan terlebih dahulu. Kalau sudah kepemimpinan sudah dibentuk, barulah dibentuk satu majelis mahkamah ya untuk menyelusuri siapa yang menyebabkan sahabat Utsman. Dan pada saat itulah akhirnya terjadi peperangan antara sahabat Ali dan Muawiyah, dan begitu juga sahabat Ali melawan Nahrain, ya Nahrain di dekat Kufah di sana itu, semuanya atas nama negara. Semuanya atas nama negara. Ini perlu setiap ada kejadian peperangan antara sahabat Ali dengan Siti Aisyah, sehingga banyak sekali para sahabat yang gugur. Begitu juga antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah pada perang Siffin, begitu juga antara sahabat Ali dengan orang Khawarij. Itu semuanya atas nama agama semua. Kalau seandainya ada yang bertanya kenapa para sahabat kepada perang, maka di sini orang ahli sunnah wal jamaah, wa ma jara bainas sahabati naskutu, ya, wa ma jara bainas sahabati naskutu. Apa namanya itu, anhu wa ajrul ijtihad nusku, wa ma jara bainas sahabati naskutu, anhu wa ajrul ijtihad nusku. Apa yang terjadi antara para sahabat itu. Baiklah, kita masuk ke dalam ayat-ayat yang disalahkan pemahamannya. Ya, disalahkan pemahaman. Jadi perlu menggunakan bahasa yang sederhana seperti itu. Ya, jangan sampai kita menyalahkan teks agama, jangan sampai kita ini gara-gara ada teks ini, bukan. Cara pandang terhadap ayat-ayat itulah yang harus review ya, cara pandang. Baik ya. Mana coba ayat-ayat kita? Kutiba alaikumul qital wa huwa lakum asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrukum Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kan setelahnya
ayat sebelumnya, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, waqtuluhum haitsu taqattumuhum wa akhrijuhum min haitsu Jadi penyebab orang Islam itu bergerak untuk melawan itu karena haitsu taqattumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah di sini adalah fitnah agama. Jadi misalnya orang Mekah itu mereka ditindas habis-habisan, ditekan habis-habisan oleh orang-orang Muslimin di Mekah, ditekan habis-habisan karena mereka masuk agama Islam. Inilah yang namanya fitnah. Namanya fitnah itu seperti itu. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Wah, itu fitnah. Fitnah lebih lagi. Itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan itu. Menggunakan terminologi fitnah di dalam konteks Indonesia itu sudah salah. Ya, sudah salah. Nah, kemudian sudah kesalahan itu ditambah lagi. Wal fitnah itu asyad. Sudah ya. Baik ya, kita masuk ke dalam ayat-ayat yang itu disalahpahami, ya. Untuk melihat sampai sejauh mana kesalahan dalam memahami ayat itu harus lihat bagaimana perilaku Nabi terhadap orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Kita lihat misalnya ya di dalam وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ini salah satu ayat yang menyebabkan orang mengklaim bahwa untuk memberikan justifikasi untuk mengkafirkan orang lain. Nah, ini yang harus harus dipahami betul-betul. Jadi ada yang namanya kufrun duna kufrin. Itu kata sahabat Ibnu Abbas. Kufrun duna kufrin. Artinya kalau orang itu tidak melaksanakan hukum Allah, nah, lihat dulu. Kalau seandainya dia itu mengatakan hukum Allah itu jelek, nah itu ya bisa jadi kufur, bisa jadi itulah. Orang jangan sampai mengkafirkan orang lain. Itu masalah besar karena kufur itu adalah antara surga dan neraka, antara jahil. Nah, jadi kumpulkan ayat yang berkaitan dengan kita. Lihat dulu sebab turunnya. Dalam kesempatan apa ayat itu turun? Pasti ada penyebabnya. Yang penting kita itu tidak boleh memulai peperangan atas nama agama untuk menyerang. Perang-perang pada masa Nabi sendiri itu juga karena bukan Nabi yang menyalakan perang. Waktu Badr al-Kubra tahun kedua Hijrah adalah karena orang Quraisy mereka itu datang ke tempatnya Nabi dan para sahabatnya yang berusaha untuk menjegal orang-orang pedagang Quraisy yang datang dari Syam. Nabi dan para sahabatnya akan mengambil. Itu merupakan satu kebolehan. Karena apa? Rumah mereka itu disita, harta mereka disita. Ya. Maka salah satu caranya itu adalah menyita barang dagangan mereka. Tapi ternyata akhirnya orang Quraisy mengajak perang. Perang pada waktu Uhud itu juga bukan Nabi yang memulai. Karena mereka itu bersama-sama datang menuju ke Madinah untuk menyerang Nabi dan para sahabat. Nabi layak. Begitu juga perang Ahzab. Perang Ahzab malah lebih besar lagi. Karena yang diajak itu adalah kabilah-kabilah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah semuanya ditambah dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisy. Nah, ini kan bukan Nabi. Perang misalnya perang Tabuk. Perang Tabuk itu bukan Nabi yang memulai, ya. Tapi itu adalah orang-orang Romawi yang mereka menghasut. Maka mau tidak mau harus
Orang Hunain itu juga, coba kalau lihat peperangan-peperangan pada masa. Baik, sekarang kalau seandainya pada masa-masa sekarang ini terjadi misalnya kekerasan atas nama orang, ya jadi awalnya adalah pada masa kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah orang yang menyembah dari golongan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka itu gampang-gampang sekali untuk mengkafirkan dan menghalalkan darah. Itu atas nama. Padahal kalau kita lihat orang Khawarij itu orang yang kalau ibadah itu luar biasa. Tapi mereka tidak meresapi isi kandungan Al-Quran. Orang-orang Badui yang mereka tidak sekolah, mereka tidak belajar terhadap teks Al-Quran. Mereka hanya mempunyai suatu semangat keislaman yang menggebu-gebu, tapi tanpa didasari oleh pemahaman yang benar terhadap teks ajaran Islam. Ini poinnya itu begitu. Mereka mempunyai semangat yang menggebu-gebu ya, terhadap ajaran agama Islam, tapi mereka tidak memahami tentang isi kandungan suci Al-Quran itu kemana arahnya. Inilah yang akhirnya terjadi di Indonesia, ya. Terjadi di Indonesia seperti DI di masa lalu, ataupun terjadi di negeri Arab, ISIS, begitu ya. Mereka dengan mudahnya saja mengkafirkan, mensyirikkan orang, dan dengan mudahnya mereka itu memperbolehkan untuk membunuh orang-orang yang tidak sama dengan mereka, menghukumi kafir. Ya, itu kan karena kebodohan. Cara pandang terhadap teks Al-Quran itu sudah tidak benar. Cara pandang terhadap teks Al-Quran tidak benar. Nah, kemudian bahwa kekerasan atas nama agama memang bukan terjadi pada orang-orang itu saja. Jadi sudah disebutkan ya, setiap misalnya orang-orang Katolik pada masa yang lalu di Italia dahulu itu bagaimana persekongkolan antara agamawan Nasrani dengan orang-orang dari birokrat, orang-orang dari kerajaan. Itu mereka menumpas habis-habisan atas nama agama, seperti Isaac Newton. Pernah dengar ya? Tahu nggak Nafisa? Isaac Newton siapa? Ya. Orang Barat, dari ilmuwan yang memberikan satu teori bahwa ada gravitasi bumi, bahwa bumi itu bulat. Nah, itu saja mereka yang itu akhirnya dimusuhi, ya. Bahkan ada yang digantung karena itu atas nama agama. Inilah yang menyebabkan orang-orang Barat, khususnya orang-orang Perancis, itu mereka muak terhadap orang-orang bangsawan yang bergabung dengan orang-orang para uskup-uskup orang Nasrani yang dengan gampangnya menggunakan dalil-dalil agama untuk memberangus mereka-mereka yang berlawanan dengan mereka. Itu begitu juga Ku Klux Klan, ya, di orang-orang di Amerika itu mereka mengambil orang-orang yang orang luar daripada orang putih gitu. Begitu juga orang Sikh, orang Hindu yang ada di. Jadi kembali lagi ya bahwa peperangan agama atas nama agama itu memang terjadi. Kalau di Indonesia mulai dari TI, kemudian NI juga, mereka dari orang yang gampang-gampang mengkafirkan orang lain, ya. Begitu juga kalau di Arab itu adalah ISIS, ya. ISIS sama seperti Khawarij. Mereka merasa paling hebat sendiri. Mereka itu orang yang bergabung dengan ISIS dengan mereka diberi
satu hadiah yang besar begitu apabila mereka bergabung dengan ISIS. Tujuannya adalah memporak-porandakan kekuatan umat Islam yang ada. Ya, baik kalau di Indonesia apa sekarang? Apakah FPI juga termasuk kekerasan atas nama agama? Ayo, saya sekarang tanya sama Nafisa ya. Kalau FPI itu bisa dibenarkan apa enggak? Kalau merusak sesuatu. Ayo. Bisa. Boleh apa enggak? Pada takut jawabnya, Wali. Apanya? Pada takut jawabnya. Ini khawatir Syekhul Islam melaporkan. Melaporkan. Jangan begitu dong, Syekhul Islam. Ayo kita diskusi aja lah. Misalnya yang jelas FPI ya. FPI yang keras-keras ataupun juga mereka-mereka yang komando jihad atau di mana tuh yang di yang dulu di Indonesia Timur itu. Los. Mana itu dulu di Ambon ya. Jadi ada yang mulainya itu masalah ekonomi. Terus bagaimana menghadapi itu? Yang menggunakan agama sebagai pijakan supaya bisa mendapatkan pengikut yang lebih banyak lagi. Apa namanya? Allahu Akbar. Yang satu Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar. Gimana itu? Sama-sama jenggotannya, sama-sama cengkerangnya, sama-sama Allahu Akbar. Mereka kok perang itu gimana? Jadi kalau seandainya ada orang melakukan satu tindak kekerasan atas nama agama, maka agama tidak mentolerir perbuatan seperti itu. Agama itu terhormat. Agama itu ingin ingin damai. Agama itu yang diinginkan itu adalah seperti itu. Tapi ya namanya orang itu yang begitu. Dan jadi agama itu dalam skill, dalam skop yang paling kecil sendiri, nggak ingin tumpah darah. Karena harus dihindari seperti itu. Jadi kalau misalnya FPI dalam pandangan saya, semangat agama mereka itu ya tinggi. Cuma mereka melakukan satu tindakan kekerasan dengan menghancurkan barbar, menghancurkan ini. Itulah yang di luar batas, ya. Menghancurkan akuarium yang ada di suatu tempat, di situ ada domino dan lain sebagainya, akuariumnya dihancurin. Yang paling bagus itu adalah kita terus berdakwah dengan cara-cara yang baik, memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupannya, bukan dengan jalan seperti itu. Karena maka al-fuhshu fi syai'in illa syan wa ma kana al-lutfu fi syai'in illa zana. Coba terjemahkan Syekhul Islam. Ma kana al-lutfu fi syai'in illa zana wa ma kana al-fuhshu fi syai'in illa syana. Coba terjemahkan. Maka lutfu tidak ada kelembutan Fi syai'in illa zana. Illa zana, apa illa zana? Wa ma kana al-fuhshu fi syai'in illa syana. Wa ma kana al-fuhshu fi syai'in illa syana. Apa artinya?
Ini Tadi yang pertama zala ya Walid. maka lutfu fi syai'in illa zana. Coba Syekhul Zala Islam itu carikan ini ya. Carikan referensinya dari mana hadisnya. iza zulzila, kerusakan. Wa makana al-fuhshu fi syai'in illa syana. Redaksinya beda Walid. Ya coba, nggak apa-apa. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yanzi'u min syai'in illa syana. Ulangi lagi, ditulis coba. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Zan. Sama aja. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Apa artinya nih? Kelemah lembutan, ar-rifqu itu juga lemah lembutan. Ya Walid. Sesungguhnya semua urusan Ya, kelemah lembutan apabila hinggap pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Terus la yunza'u fi syai'in illa syana. Apabila sifat kelembutan itu sudah tidak ada pada sesuatu, maka yang terjadi sesuatu itu menjadi jelek. Menjadi jelek. Orang kalau sudah marah itu matanya merah, gitu. Terus mukanya merah padam. Jelek apa enggak? Sudah. Kata Nabi sendiri, man syahara silah fala yaqrabanna masjidah. Falaysa minna. Coba dicari. Man syahara silah falaysa minna. Man syahara silah falaysa. Sudah ada belum? Halo? redaksinya man rafa'a silah oleh Iya, siapa? Nggak apa-apa. Tapi riwayat. atau di sini man rafa'a silah ay syahara silah li qitalin nas Ya. wa hum al muslimuna wa qila kullu syakhsin haramid dam. Jadi man rafa'a silah thumma wada'ahu fadamuhu hadar. Ya, hadar. Ya. Nggak, falaysa minna nggak ada. Falaysa minna. Apa Bahasa riwayat? dari redaksi lain oleh. Orang yang mengacung-acungkan senjata bukan dari bagian dari umatku. Kata Nabi kan begitu. Nggak mau. Terus begitu juga kita mengenal ada apa namanya itu, ada ad-daruriyatul khams. Coba. Ada Walid. Ya, coba. Man Ali bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaysa minna. Oh iya itu begitu. Coba. Apalagi kalau digunakan untuk ya, gunakan untuk atas nama agama. Enak saja kata agamanya. Enak saja saya selalu jadikan alasan untuk melakukan suatu kekerasan kepada orang lain. Dan sekarang waktu mau tanya nih sama Syekhul Islam. Kalau seandainya seorang suami melakukan kekerasan kepada seorang istri karena nggak dikasih, itu gimana? Saya termasuk yang lemah lembut sih Walid soalnya. Gimana? Nggak boleh lah Walid. Oh ya nggak boleh. Nggak boleh lah. Memangnya seperti budak. Itu hamal alaihissalam falaysa minna. Jadi Udah kalau dibahas lebih jauh lagi nanti akan merujuk ke kitab itu Tuhfatul Arusain akan dirujuk ini ya. Ini perlu diumumkan kepada para mahasiswa di sini.
ada satu kitab yang relatif baru terbit, ya. Namanya Tuhfatul Arusain. Mungkin pada pemilik apa itu. Jadi ditawarkan lagi. Ingin memiliki apa enggak? Pre-order ya, pre-order. Menurut saya sih sangat perlu dimiliki. Karena itu Tuhfatul Arusain. Jadi pada kemanten berdua itu perlu. Kira ada yang pesan apa enggak kalau? Okay. Masih anak kecil semua, Walid, jangan, Walid. Apa? Baik ya. Kok nggak ada yang tanya sih, Mas? Silakan, yang mau bertanya silakan. Mumpung kita langsung dapat narasumber yang langsung dari Kemenag langsung ini, narasumber tafsir langsung. Apalagi ditemani sama Syekhul Islam. Saya cuma sebagai moderator saja. Mana itu penulis partikel tadi? Oh, nggak ada. Jadi ya apa namanya itu? Yang perlu disikapi itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang itu dipahami dengan pemahaman yang salah sehingga menciptakan apa? Menciptakan kekerasan. Apa namanya? Apa? Oh ya. Ya silakan. Ya baik. Saya sebentar ya mau ada tamu sebentar ya. Kepada Syekhul Islam saya serahkan segala sesuatunya. Ya. Baik, Syekh Masyayikhina. Ya baik teman-teman. Saya menggarisbawahi terkait dengan makalah kalian ya. Jadi makalah kelas C dan kelas D saya sudah terima. Cuma nanti di kelas berapa yang tadi yang bahasanya masih sedikit itu. Ayatnya tolong ditambah nanti maksud saya untuk kelas siapa sih ini? Karima sama Mutiara kelas berapa? Kelas C, Pak. Kelas C, Pak. Ya nanti ayatnya tolong ditambah ya. Baik, Pak. Di kan baru ada ini ya, baru ada untuk yang ayat terkait dengan. Jadi itu di awal kita sudah tentukan ayat-ayat yang akan dibahas itu ayat apa saja, ayat surah apa, ayat berapa gitu. Di atas tuh sudah di pendahuluan itu kan. Di pendahuluan itu kan ada latar belakang, rumusan masalah. Kalau bisa ditambah juga bahwasanya nanti akan yang dibahas itu ayat-ayat apa saja. Jadi kita sebagai pembaca itu sudah akan mempunyai gambaran bahwa ayat-ayat akan dibahas itu ayat apa saja. Itu yang pertama khusus untuk kelas C-nya ya. Kalau untuk kelas C dan D-nya nanti tolong ditambah terkait dengan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh ormas-ormas baik di Indonesia sendiri atau tadi disampaikan sama beliau ya, sama kita bahwa kita kenal dengan nama ISIS, memang kan kekerasannya atas nama agama, membawa-bawa agama, atau kelompok Boko Haram misalnya yang ada di Afrika itu kan juga mengatasnamakan agama. Atau tadi kalau kita lihat misalnya ormas FPI ya, terlepas dari kontroversinya ya, kita mendudukan masalahnya ini sesuai dengan objektif ya, maksudnya saya pribadi sendiri gitu melihat dakwah yang dilakukan FPI itu satu sisi ada benarnya, satu sisi pun saya tidak setuju dengan kekerasannya gitu. Nah artinya kan mereka ini sebetulnya juga mengatasnamakan agama, bahwa misalnya di bulan puasa kan sering viral gitu ya, merusak sampai terjadi
ada yang dirugikan dalam masalah itu. Apakah itu dibenarkan atau tidak atas nama agama? Nah, bukan hanya FPI saja di negara kita pun yang melakukan bom-bom itu juga mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad. Nah, hal-hal yang seperti itu taruh di makalah gitu. Ini kan menjadi data gitu kan. Ini menjadi data. Sebetulnya masalah ini pun bisa masih relevan ya untuk kalian angkat sebagai skripsi ya. Misalnya kekerasan atas nama agama, nanti kalian studi kasusnya itu di beberapa kejadian-kejadian. Karena memang saya rasa beberapa kakak kelas kalian ada yang memang terinspirasi untuk menulis skripsinya dari mata kuliah tafsir ini, tafsir tematik ini atau tafsir tematik yang sifatnya sosial keagamaan. Jadi bisa jadi pertimbangan kalian dari beberapa tema-tema yang sudah kita bahas atau yang kedepannya kita akan bahas, itu masih bisa kalian kembangkan, bisa kalian tindak lanjuti sebagai tulisan kalian, sebagai tulisan tugas akhir kalian di skripsi nanti. Mulai dari sekarang dan semester 5 itu kalian sudah mulai ada kecenderungan mata kuliah apa sih yang nanti yang kalian akan seriusin gitu, maksudnya dalam bentuk. Karena kan kalau kita lihat mata kuliah di AT itu banyak banget ya. Ulumul Quran aja banyak banget ya. Ada Ulumul Quran secara umum, misalnya kan Ulumul Quran sampai 4 semester ya. Ulumul Quran 1, 2, 3, 4. Dari situ pun kalian bisa mengambil, kalau memang kalian senang di Ulumul Quran secara umumnya, itu bisa kalian cari judul-judul terkait dengan Ulumul Quran. Kayak misalnya tentang Makiyah, Madaniyah, dan seterusnya, Nasakh Mansukh, Mutlak Muqayyad, Mujmal Mubayyan, dan seterusnya. Ada lagi yang memang termasuk Ulumul Quran, cuma dijadikan mata kuliah tersendiri. Seperti ilmu Rosem Usmani, ilmu Qiraat, ada ilmu Abdul Ain nanti, ada ilmu lainnya nanti. Atau kalian senang di Ulumul Quran modern misalnya. Biasanya yang dipegang sama Pak Ali Mursyid misalnya. Pemikir-pemikiran Ulumul Quran kontemporer gitu. Atau ada yang senang di tafsir tematik ya di bagian ini gitu. Atau senangnya ada di mata kuliah macam-macam gitu kalau kecenderungan. Yang penting jangan saya senangnya mata kuliah kosong Pak. Ya itu nulisnya apa nanti? Atau senang di tahfiznya. Saya lihat dari tipologi teman-teman kakak kelas kalian itu ada yang kecenderungannya itu ada yang nanti ada yang di study living Quran. Cuma kalau saya, karena saya memang sebagai pengampu mata kuliah, misalnya di Rosem atau di Dobet atau di Abdul Ai, saya siap untuk mengawal itu gitu. Karena buat saya sebuah kepuasan tersendiri ketika kalian ada yang tertarik dengan mata kuliah itu. Gitu. Ada keuntungan tersendiri ya. Nah, terkait dengan tafsir tematik ini, tentunya hal-hal yang harus kalian perhatikan itu adalah ketika kalian membahas tafsir tematik, apa saja yang harus kalian perhatikan. Tentunya kan ada langkah-langkahnya kan, yang disebutkan oleh Al-Farmawi ya. Jadi ketika kalian menulis tafsir tematik, itu kalian menggunakan tafsir tematiknya siapa? Biasanya itu menggunakan tafsir tematiknya Al-Farmawi. Kemudian nanti biasanya terus ayat-ayat yang kalian pilih itu bagaimana cara memilihnya? Itu langkah-langkah itu harus kalian perhatikan. Kemudian biasanya kalau ada itunya harus ada relevansinya. Relevansi ayat-ayat yang kalian pilih pada konteks kekinian itu seperti apa? Apakah bisa menyelesaikan masalah dari tulisan kalian? Itu harus perhatikan ya. Tentang tafsir tematik. Jadi masing-masing fan ilmu pengetahuan itu, masing-masing bidang itu ada caranya masing-masing. Biasanya nanti kalau kalian kontekstualisasi atau relevansi itu nanti ada teorinya Abdullah Sa'id.
Jadi mulai dari sekarang kalian sudah harus inilah, jangan sampai di semester 8 kalian baru sibuk-sibuk dari judul. Nah, itu nanti yang kerja kerasnya agak melelahkan kalau seperti itu. Karena waktu itu berjalan sangat cepat ya. Nanti di semester 7 kalian KKL, semester 8 sudah fokus di skripsi. Di semester 6 kayaknya belum deh. Semester 6 itu semester 6 kayaknya belum ada KKL ya. Paling KKL, kalau KKL kita ini kan masih, kalau tidak salah masih ini ya, masih daring ya. Kalian juga dituntut untuk yang harus bisa membuat video. Nah, itu lagi-lagi kan pengalaman baru buat kalian ya. Jadi saya menggarisbawahi tentang mata kuliah ini karena dan yang saya harapkan kalian bisa bertanya langsung kepada guru kita, karena memang kan kapasitas keilmuan beliau itu kan dalam bidang tafsir ini pun tidak diragukan lagi, karena dari karya-karya Departemen Agama yang sudah tercetak itu ya, beliau kontribusinya itu sangat besar di karya-karya, di samping fakar-fakar yang lainnya di situ kan. Jadi beliau termasuk jadi kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan masalah-masalah tafsir khususnya, atau secara umum masalah-masalah ulumul Quran, silahkan kalian tanyakan saja. Karena ini kesempatan yang bagus ya, biar supaya kalian bisa bertanya secara langsung kepada beliau. Jadi nanti tolong digarisbawahi itu ya, untuk perbaikan makalahnya. Baik untuk kelas C maupun kelas D. Ya, kenapa? Kalau yang nggak masukin FPI tadi nggak apa-apa ya Pak? Takut bahas itu. Nggak masalah. Maksud ini kan masukan saja buat saya. Artinya saya pengen kalian itu maksudnya yang terjadi itu di masyarakat kita itu apa sih yang biasa mengatasnamakan agama? Nah, itu kan salah satunya itu ada, walaupun itu kontroversi. Bisa kalau tidak memasukkan FPI, misalnya memasukkan yang lebih aman lagi, misalnya ISIS, misalnya gitu kan. ISIS atau kelompok Boko Haram. Ya susah juga karena nggak bisa Pak, saya memasukkan FPI nggak bisa karena saya pro dengan FPI. Itu hak kalian gitu. Kalau kalian tidak setuju bahwa FPI itu dikategorikan ormas yang mengatasnamakan agama, ya saya tidak bisa menolaknya. Itu kan hak kalian. Karena memang kalau kita ya FPI itu bukan masalah, mereka banyak lah hal-hal yang positif yang kita lihat. Cuma kan memang satu sisi bagi mereka yang tidak setuju dengan FPI lebih mengangkat hal-hal yang memang kontroversi, yang itu atas nama kekerasannya itu gitu. Bahkan ada juga saya pernah dengar oknum FPI sendiri gitu. Ketika mereka misalnya ada diskotik misalnya gitu. Itu nanti ada oknum dari FPI sendiri yang memang misalnya minuman kerasnya itu mereka ambil. Itu oknum ya, bukan FPI-nya, oknumnya maksudnya. Dan itu disaksikan hal-hal yang seperti ini yang bisa merusak FPI itu sendiri. Ya, itu udah ada tangan guru kita. Oh, setelahnya dipegang sama Syekhul Islam, kok banyak yang bertanya gimana? Karena biasa gini, kalau harus ada, kalau langsung ke guru kita itu harus pakai tawasul dulu. Kalau secara langsung nggak bisa. Sama Syekhul Islam kok pada berani. Jadi berarti Syekhul Islam punya magnet yang tidak punya. Kan magnetnya saya dapat dari guru saya. Baik ya, jadi seperti tadi itu oknum ya. Jadi oknum itu memang kok dengar oknum sih.
Itu memang bagus, enak. Jadi kita itu objektif dalam melihat situasi. Misalnya oknum polisi, oknum partai ini, oknum itu enak. Ya, kita jangan sampai meruntuhkan satu institusi. Kalau institusi itu ya bagus-bagus saja, tujuannya itu bagus. Tapi oknum-oknumnya itu yang harus dilakukan. Jadi memang kekerasan antar agama itu menjelekkan wajah Islam itu sendiri. Karena wajah Islam akhirnya dianggap yang sangar. Tapi perlu juga kita itu meneliti apa sebabnya terjadi kekerasan. Mungkin saja karena adanya ketidakadilan, ya, ketidakadilan di dalam hukum. Itu memang sudah diprediksi oleh kalau seandainya keadilan sudah tidak ada, maka jangan ditanya kalau seandainya rakyat itu pada berontak. Itu seperti itu, ya, melawan kepada penguasa karena ketidakadilan dalam bidang ekonomi, ketidakadilan di dalam bidang sosial, ketidakadilan dalam bidang hukum, yaitu makanya kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Kalau sudah ketidakadilan dalam itu ya sudah, jangan salahkan itu. Benar. Itu nanti tolong diperbaiki ya, karena kan nilai UAS kalian nanti revisi makalah. Tentunya ketika makalahnya direvisi, PPT-nya pun harus ada perbaikan-perbaikan ya. Itu nanti kita jadikan untuk nilai UTS ya. Dikumpulkan nanti di akhir ya, di pas UAS. Nanti di pertemuan ke-8 kita itu tetap aja diisi UTS ya. Karena toh memang kita ada UTS gitu maksud saya gitu. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 nanti makalah lagi. Minggu depan apa pembahasan? Laporannya tetap UTS Pak nanti sekarang Tetap minggu tetap UTS. Karena kalau kita tarik ke belakang nanti takutnya malah nanti jadwal UTS-nya udah kehabisan gitu. Oke, Pak. Ya, baik ya. Jadi memang penanggung jawab awal memang itu Syekhul Islam ya, dalam mata pelajaran ini. Tapi juga saya perlu memberikan satu catatan ya, bahwa kalau memang tema-tema ini menggunakan teori tafsir tematik, maka perlu cara penyampaiannya itu menggunakan teori tafsir tematik. Bagaimana caranya itu? Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan itu kami. Terus bagaimana kita bisa mengelaborasi? Jadi lihat dulu cara-cara kita menulis satu makalah dengan menggunakan metode tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema. Kemudian kita telusuri, kita urutkan Makkiyah terlebih dahulu, baru Madaniyah, kemudian kita menjelaskan tentang apa isi kandungan daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan itu sendiri. Terus barulah namanya tanzilun nas 'alal waqi'. Tanzilun nas 'alal waqi'. Itu bagaimana teks itu akhirnya dihadapkan dengan kenyataan. Teks-teks yang kita kaji itu kita lihat dengan kenyataan. Itu namanya deduktif ya. Ada lagi menggunakan induktif, yaitu lihatannya seperti tadi yang disampaikan oleh para teman-teman di sini, yaitu menggunakan teori induktif ya. Adanya kekerasan pada masa ini itu berarti kan induktif tuh ya. Terus bagaimana kita bisa mengelaborasi teori induktif itu ya? Bagaimana sebabnya terjadi kekerasan pada masa sahabat Utsman,
fitnah pada masa itu, fitnah pada sahabat Ali, itu dua teori itu bisa menggunakan teori deduktif dengan mencantumkan ayat-ayat terlebih dahulu, kemudian tanzilun nas 'alal waqi', yang kedua itu adalah menggunakan induktif melihat problematika keumatan pada masa sekarang ini terjadi kekerasan di mana-mana, baru kemudian kita bisa tanzilun nas 'alal waqi', seperti itu ya. Ya demikian Syekhul Islam dan teman-teman sekalian ya. Ya, baik Walid. Syukran Walid, Masya Allah. Jadi kalau coba di absensi secara acak aja. Ya, coba bisa nggak? Absen secara acak nih. Iya. Ya kalau semuanya ada berapa? 80-an Walid, 80. 80-an, Masya Allah. Ini Jadi, di apa? mereka biasanya setelah ini langsung kirim absennya gitu Walid. Oh iya, bagus. Ya. Kirim secara tulisan. Ya. Baik ya, begitu aja. Ya, baik. Ya, makasih banyak Walid. Saya rasa karena juga waktu sudah sudah. Ini kelihatannya sudah mulai agak mendingan ini. Kalau dari awal tadi pileknya begitu, kok setelahnya mengikuti pelajaran ini kok agak mendingan. Berkahnya Walid, berkah. Karena pokoknya guru saya apa yang saya umpetin juga tahu. Soalnya ada penyegaran. Nggak tahu tuh penyegaran dari mana itu. Ya. Lihat wajah-wajah mahasiswa kok jadi segar gimana? Paling melihat wajah guru saya ini. Ya baiklah, makasih ya. Ya baik. Ya, saya rasa itu ya, karena waktu juga sudah ini, catatan-catatan dari guru kita atau dari saya juga tadi tolong diperhatikan untuk perbaikan makalahnya. Tadi kan ada beberapa redaksi-redaksi yang memang jangan memulai awal paragraf dengan kata sehingga dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan ya. Saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Silakan. Sebenarnya saya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat saja ya untuk minggu depan saja ya. Ya silakan ditutup. Baik, kesimpulannya Islam adalah agama perdamaian dan cinta juga kasih sayang. Lebih diutamakan dalam berdakwah dengan hikmah dan jalan perang diambil hanya untuk membela diri atas penyerangan dan membela agama Islam. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Saya Nafisan Musbah sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya cakep banget ini. Kesimpulannya cakep banget. Ya. Makasih. Tuh, diapresiasi langsung sama guru kita. Moderator juga apa? Ya, jadi memang kita juga sebagai moderator juga harus ini ya, harus belajar. Kan kita makalah ini kan juga belajar jadi moderator, yang menjadi bertugas sebagai pemateri, belajar menjadi pemateri, yang audiens juga belajar bagaimana bertanya yang baik. Jadi kita semua belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar ya, karena kan salah satu ibadah yang tak kenal ruang dan tak kenal waktu itu adalah belajar. Dimanapun dan kapanpun kita diperintahkan untuk mencari ilmu ya, bahkan redaksi hadis sampai dari buayan sampai tiang lahat. Saya rasa itu. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau izin dokumentasi dulu, Pak.